Dia lagi tidur, paling baru setengah jam. Tiba-tiba dibangunin suster. Oke. Katanya ibu minum obat. Istri saya jawab dong, nah kan saya udah minum obat tadi. Udah bu, ini emang obatnya ini. Nggak lama, lagi teleponan tiba-tiba ada suster perawat yang emang menjaga dia kan. Negor, ibu udah bangun? Udah sus, tadi habis minum obat. Nah susternya kan perawatnya kaget dong. Minum obat apaan? Itu perjalanan bang, nggak masuk akal deh. Si drivernya sendiri pun sama ngakuin dia ini nggak masuk akal. Kenapa dah? Masa dari rumah sakit itu ke Pulau Gadol 5 menit? 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu. Di kesempatan kali ini gue sudah bersama narasumber yang menceritakan pengalaman horornya. Siapa narasumbernya? Mending kita sapa dan berkenalan sama orangnya langsung. Nah, di samping gua sudah ada narasumbernya, ini Om Hendra nih. Om Hendra, apa kabar Om Hendra? Alhamdulillah. Sebelumnya, iya dong. Sebelumnya terima kasih banyak nih Om Hendra jauh-jauh dari Karawang ya? Cikarang ya? Dari Cikarang, malam-malam nih jam 9 nyampe Timur Misteri ini. Terima kasih banget nih Pak Hendra nih. Iya, sama-sama. Kesibukan sekarang apa Pak? Ya, tetap aja lah kita. Apa Mijit saya. Oh, jadi mijit-mijit juga? Iya, terapis pijit saya. Oke. Nah, Pak Hendra, tadi di sini kan kita udah ngobrol sebentar tadi di luar ya. Pak Hendra mau ceritakan tentang pengalaman Di rumah sakit yang dirawat sama suster misterius nih. Nah, dan istri pun nggak melihat ya, karena istri ini tunanetra juga. Oke, yang saya pertanyakan Bapak sama-sama tunanetra. Dari Bapak ini sejak kapan Pak? Saya tunanetra. Ya, ini mohon maaf ya pertanyaan saya sebelumnya ya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi gini Mas Ibnu, saya lahir dulu normal. Oke. Normal, cuma memang pakai kacamata minus. Akhirnya tanggal 7 Desember 2005 bangun tidur saya kagak ngeliat. Oke. Udah gitu doang. Nah, jadi ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit. Rumah sakit besar. Dan diagnosanya? Diagnosanya kalau menurut medis namanya abrasio retina. Jadi saraf retina mata putus. Oh. Jadi gini, jadi bangun tidur itu gini Mas Ibnu ya. Jadi enggak langsung total gelap itu, enggak. Iya. Jadi pandangan itu pecah. Rabun-rabun dulu gitu. Bukan rabun lagi, pecah. Oke. Jadi Mas Ibnu pernah nggak bawa mobil, hujan deras, AC-nya mati. Iya. Kan kaca kabut tebel gitu kan. Embun. Ya, kalau bahasanya kalau di anak-anak gunung bahasanya tembok di puncak. Iya. Itulah bahasanya begitu. Tapi yang saya lihat itu jadi gini. Kan kebetulan saya bangun tidur tuh ya, kan ada lampu di atas. Okay. Saya tahu emang ada satu lampu. Itu lampunya pas saya lihat Mas, ada 4. Berjejer 4. Udah gitu lampunya itu bulatannya bentuknya huruf X. Jadi gini, ini bulat di tengah nih lampunya itu. Ada sudut ada kakinya 4. Jadi kayak huruf X aja begitu. Dan itu pun 4. Oke, nah. Terus pas saya begini untuk memastikan juga ya. Iya, ini kan kenapa gitu ya? Saya kan pakai kacamata. Saya pakai kacamata saya tuh, kadang tidur kan, saya pakai. Saya begini, ini jari saya Mas, rata, nggak ada. Oh, berarti benar-benar tiba-tiba gitu Pak? Tiba-tiba. Berarti ada sebabnya nggak Pak? Sebabnya apa gitu? Ya kalau kata dokter? Ya kalau kata dokter sih kecapean di saraf itu, saraf retina mata putus. Gara-gara apa gitu? Apa? Ya kata menurut dokter sih kecapean. Oh, kecapean. Oke, bisa jadi pelajaran juga kan, supaya kita bisa ngambil hikmahnya gitu ya. Nah, kenapa saya menanyakan ini Pak? Mungkin nih ada teman-teman yang mohon maaf gitu yang menanyakan gitu kan. Bapak kan cerita horor ini saya udah sedikit paham nih, Bapak menemukan yang lagi di rumah sakit ini nih. Kok Bapak bisa melihat gitu nanti karena kan udah saya jelasin dulu di awal ya. Iya. Oke Pak, bisa dikasih kisih sedikit nggak Pak? Kenapa bisa didatangin sama suster yang misterius ini nih di rumah sakit istri? Mungkin satu ya. Yang jelas itu saya nganggap itu suster itu positif. Dia membantu untuk proses persalinan. Mungkin juga banyak orang yang ngedoain. Oke, jadi dikasih perantara ya? Iya, perantaranya mungkin itu. Suster itu. Walaupun akhirnya buah hati Pak Hendra ini juga wafat ya? Oke. Pak, kita tahan dulu ceritanya Pak ya? Oke.
Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama narasumber, lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita narasumber ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, Om Hendra, Oke, bisa diceritain, Pak, dari pertamanya gimana, Om? jadi ceritanya istri itu ada masalah di kandungannya. Ini waktu lagi hamil anak yang kedua. Dirujuklah kita di rumah sakit besar di Jakarta. Oke. Tuh. Akhirnya perjalanan itu dari Pulau Gadung ya. Kebetulan kita berangkat dari rumah nyokap di kawasan industri Pulau Gadung. Di Tugas tuh namanya. Kita berangkat dari situ ke rumah sakit yang dituju itu. Rumah sakit rujukan itu. Itu kita berangkatnya aja udah bermasalah tuh. Jadi kita naik taksi online. Itu yang jadi pertanyaan aneh begini. Selisih harga di HP driver sama saya tuh beda 24.000. Oh, di aplikasi di HP-nya Om Hendra saya sama sekian gitu. 54. 54. Di driver 78. Oke, jauh bisa nggak sama ya? Lah nggak ngerti juga gitu. Akhirnya pas udah sampai lokasi kan kita cek nih ya. Lah kita bayar dah kita ya mohon maaf dah kita ngerti ada parkirnya ya gitu. Iya. Udah kita kasih. Driver langsung marah. Lah kok segini sih gitu. Lah Iya. emang berapa? Ini aja di saya aja 78. Lah aneh. Tunjukin. Lah ini HP saya 54. Akhirnya kan kebetulan berangkat tuh kan kita ke rumah sakit itu kan yang ngedampingin kan nyokap sama adik bontot namanya Tika gitu. Iya. Jadi kita berempat sama istri gitu. Dilihatlah sama Tika. Coba bang sini dicek. Bener, drivernya bener. Itu cuma harganya dong beda. Tipunya masing-masing penafsirannya bener ya. Bener. Dari dia sekian, dari Bener. Om sekian gitu. Ya udahlah, kita nggak usah ribut gitu kan ya. Dah kita bayar aja. Nih Pak, mohon maaf ya kalau ada salah. Iya Pak, saya juga minta maaf. Gitu. Si driver, saya baru begini Pak katanya. Sama saya juga baru begini. Jadi gitu kan. Iya, aneh, aneh kan. Udah, masuklah rumah sakit dah tuh. Langsung masuk UGD. Langsung naik ke karena tempat persalinan itu di lantai 3 ya. Di UGD lantai 3 ditaruhlah di sana. Akhirnya setelah diperiksa-periksa vonis istri harus sesar. Persiapan sesar akan dilaksanakan nggak lama, setengah jam selesai ya proses-proses administrasi ya, tanda tangan segala macam ya gitu kan. Kan itu kan butuh persetujuan dari suami kan. Iya. Setengah jam kemudian dokter keluar. Namanya Dokter Danang. Dia langsung meluk saya. Bapak mohon maaf, dedeknya udah nggak ada. Oh gitu dok, ya udah. Akhirnya akhirnya kalau menurut pengakuan ibu tadi pagi si bayi udah nggak ada reaksi dalam perutnya kata gitu. Jadi kira-kira 2 jam yang lalu Pak, dedeknya udah nggak ada. Ya udah dong. Akhirnya nyokap Tika nguatin saya kan, termasuk dokter itu. Udah hati udah sedikit tenang. Saya tanya, terus gimana dok tindak lanjutnya? Apa langsung disesar atau bagaimana? Oh enggak Pak. Enggak. Kenapa dok? Jadi begini. Inilah saya salutnya sama dokter di rumah sakit itu ya. Terutama Dokter Danang itu. Saya salut banget benar. Oke. Dia mempertimbangkan psikologi istri saya. Karena satu, kita kan saat itu kan kita masih kerja di salah satu kementerian ya, yang di Jakarta, di Salemba lah intinya. Kita sebagai terapis pijit, saya di situ sama istri. Jadi pertimbangannya itu, nanti kalau udah disesar, istri saya minimal harus nggak mijit itu setahun.
Oh. Itu karena kan perut yang bermain. Napas kan. Ada juga ya. Takutnya kontraksi ke perut itu, bekas bedahan sesar itu. Kedua, kalau misalnya setahun itu dia di rumah, dia bengong, ntar makin depresi. Oke. Bener kan? Soalnya anak ya. Iya gitu. Dia depresi pasti sendirian. Depresi. Akhirnya pertimbangannya apa? Akan dilaksanakan Pak, nanti dibuat normal. Oke. Lah kaget saya. Nyokap pun kaget. Emang bisa dok? Bisa ibu. Syaratnya cuma satu. Banyakin doa dan sabar. Kita yang usahain. Oke. Akhirnya dibatalin tuh sesar. Gitu. Udah akhirnya tanda tangan segala macam. Cuma prosedurnya dijelasin sama dia. Jadi istri saya itu nanti akan makan obat setiap 6 jam. Jika tidak berhasil dosis tambah. Intinya begitu. Itu obat kontraksi mungkin. Obat kontraksi ya betul. Akhirnya di tanda tangan selesai, istri saya akhirnya keluar dari ruang persalinan, jadi ditaruh ruang apa ya? Observasi lah bahasanya gitu kan. Iya. Ditaruh di situ. Udah masuk ruang observasi, kira-kira jam 2 bokap datang. Almarhum bokap saya datang, tapi saat itu bapak masih hidup ya. Datang nyusul. Itu nggak ada masalah. Nah kira-kira jam 4 sore, adik saya nih, Boni sama istrinya Ipe. Tato udah nelpon di rumah sakit itu, di parkiran motor. Bang, gua ada di sini, kata gitu. Udah depan rumah sakit, lu di mana? Terus saya tahu dong posisi kita di mana gitu kan. Iya. Oke gitu. Ya udah gua ke sono ya gitu. Oke ya, kan by phone itu kan. Udah akhirnya saya tungguin ya. Padahal logikanya 5 menit juga nyampe gitu. Ini bocah kemana? Setengah jam melewat kagak ada. Tiba-tiba dia nelpon. Bang, lu di mana sih? Ini gue kagak temu-temu. Ini gue masuk gedung kosong nih. Berduaan bini gue. Malah bini gue ngeliat ginian, gilituan katanya gitu. Lebih disensitif emang. Lah, lu di mana? Keluar gitu. Akhirnya dia keluar. Balik lagi. Udah balik ke parkiran motor. Keluar lagi ke parkiran motor. Nelpon, bang gue udah di sini. Nelpon lagi gitu kan. Buat pastiin, udah lu masuk. Yang terjadi apa? Dia balik lagi ke tempat yang sama. Gedung kosong. Di situ juga? Di situ lagi. Oke. Balik lagi ke situ. Akhirnya dia nelpon untuk kedua kali udah di dalam gedung kosong tuh ya. Dah, lu keluar tunggu di parkiran motor. Lu gua jemput. Akhirnya saya jemput tuh dia. Saya turun, akhirnya dia ngelihat, udah ketemu lah gitu. Akhirnya saya pandu gitu. Lah, gua tadi kemana bang? Lah gua tadi begini nih kata dia gitu kan. Ya udah gitu. Akhirnya dia ngomong pas di dalam itu. Sialan, gue dibikin setan keder gue di sini kan gitu. Ya, saya tahu rumah sakitnya lah ya, tapi emang rumah sakit itu besar banget. Iya. Emang sedikit susah lah nyari-nyari ruangan kalau kita nggak nanya-nanya. Tapi secara logika sebenarnya enggak sih. Karena memang parkiran motor tinggal masuk lurus, udah. Naik lift udah pasti ketemu. Iya. Gitu. Langsung. Buset dia ngomong gitu kan yang tadi kan. Udah. Itu baru ketemu sama saya. Itu udah menjelang maghrib. Lama banget. Dia muter-muter di situ 2 jam. 3 kali ke situ udah 3 jam berarti dia muter-muter kan. Akhirnya kira-kira habis maghrib udah selesai lah dia kita ngumpul kan. Prosedur selanjutnya Boni sama istrinya Ipe pulang. Emak juga sama Tika ikut pulang. Gitu. Jadi saat itu ditemenin sama bokap doang. Kira-kira jam Isya deh ya. Adik saya datang lagi buat nemenin begadang lah bahasanya ya. Adik saya Andy sama istrinya datang. Terus nggak lama nyusul adik saya lagi Fajri sama istrinya Dewi datang. Nemenin dah tuh malam Jumat di situ kan. Dah, tuh nggak ada masalah tuh. Kira-kira pokoknya istri saya udah ditengokin lah sama saudara-saudara saya kan, sama ipar saya. Nah ini kira-kira jam 10 malam nih. Bokap, Andy sama dia saya Fajri keluar nyari makan. Oke. Nah, si Dewi masuk ke nemuin istri saya. Jadi saya tuh di ruang tunggu tuh
Kebetulan kan ruang tunggunya kan kelihatan ada balkonnya gitu ya. Kita nunggu di situ tuh. Saya sama Nurul ngobrol. Nah, jaraknya deket bang. Kita cuma jarak deket lah bahasanya. Ya paling jarak bang itu gitu. Kita ngobrol sambil lesehan di bawah apa? Di ruang tunggu. Di tikar gitu kan. Iya. Tiba-tiba bang, muka saya disibak sama kain itu terbang. Muka saya bener-bener gimana sih kayak kita, padahal nggak kayak kita ke hording, kita ngejibak muka kita. Kayak lewat depan muka gitu. Bukan lewat muka, emang bener-bener saya disibak. Gimana sih bang? Iya, ketebak muka gitu. Iya, jadi bang Ibnu misalnya gini lah, sarung gitu di lewatin badan kita gitu. Iya. Begitu. Nah, udah tiba-tiba itu ada ipar saya. Bang, gitu sambil nunjuk-nunjuk. Apaan sih lu? Gitu. Nah, kebetulan sebelah dekat saya nih, sebelah sini ya paling dekat kok, berjarak paling 2 meteran. Itu emang ada lemari kecil. Oke. Apa sih? Ya kan saya kan, mohon maaf ya, saya kan ya saat itu masih ngeliat sedikit-dikit cahaya gitu ya. Saat itu belum tunanetra total kayak sekarang gitu. Saat itu namanya low vision gitu. Dia sambil ketakutan tuh bang, bener-bener ketakutan sambil nunduk-nunduk. Sambil nunjuk, apaan sih lu? Akhirnya tangan saya dia, itu bang itu, katanya gitu. Waduh, udah gak bisa ngomong, udah saya pegang. Udah akhirnya, oh saya paham nih, mulai itu merinding. Udah, saya kasih salam aja. Saya udah tahu nih, karena di kuping saya udah mulai kedenger ketawanya. Ada langsung, udah denger ketawa aja. Itu Nurul masih ketakutan tuh, bener-bener super ketakutan. Akhirnya ya udah saya badan saya ke arah lemari, saya kasih salam aja. Assalamualaikum ya makhluk Allah, mohon maaf kami di sini ada urusan, tidak bermaksud untuk mengganggu kamu. Allah udah mengizinkan kamu ketemu dengan saya, dan sekarang Allah juga mengizinkan kamu untuk pergi dari kami. Udah kirimin Fatihah, bacain ayat kursi, tiba-tiba apa bunyi, terbang dia langsung. Udah tuh mulai Nurul baru bisa ngomong. Itu basah kuyup badan dia, keringat itu berceceran. Karena emang bener-bener kan tangan saya diarahin ke dia gitu kan. Jadi tangan dia tuh udah basah gitu. Apaan lu lihat gitu. Ceritalah. Kuntilanak bang, serem banget katanya begitu. Oke. Oh, berarti yang tadi nabrak saya itu. Iya, kainnya dia ya. Kain dia, bener-bener nabrak saya. Nah, akhirnya nggak lama datanglah adik-adik saya tuh nyari makan gitu kan. Langsung lah cerita si Nurul sama suaminya ya kan, cerita. Oh ya udah, akhirnya adik saya tuh ending lihat keluar. Lah kok depan Kamboja gitu. Oke. Gue baru ngeliat tadi kagak ada, katanya begitu. Udah selesai dah tuh, malam itu nggak ada masalah ya kan. Akhirnya besok pagi mereka pamit. Kira-kira jam 6 mereka pamit pulang karena kan mereka pada kerja. Kira-kira jam 9 pagi lah gitu. Adik saya datang lagi nih, adik saya Enda sama suaminya Acil datang. Itu dia udah di hari Jumat ya. Iya. Udah di hari Jumat. Jadi saya tuh masuk ke rumah sakit itu tanggal 4 Agustus 2016. Datang, nah di situ nggak ada kejadian apapun tuh, nggak ada masalah ya. Ketika si Acil dan Enda datang sampai akhirnya pun mereka pulang kira-kira jam 5 sore dah mereka pulang. Akhirnya kira-kira jam maghrib dah, habis maghrib saya dipanggil lagi tuh, itu kan obat itu setiap 6 jam kan. Saya dipanggil, Pak, ini ibu udah kelelahan banget, nanti prosedurnya bagaimana? Ya menurut dokter bagusnya gimana? Sabar aja ya Pak, dokter itu masih nenangin kita. Oke, jadi tetap prosedur untuk tetap lahir normal iya. Gitu. Oke, akhirnya pas kira-kira habis maghrib tuh, saya nemuin istri gitu. Saya ajak ngobrol tuh si bayi dalam perut istri kan gitu kan. Akhirnya saya ngomong gini, ini kayaknya Bun, saya ngomong ke istri ya, ini kayaknya Dedek mau keluar nih, neneknya yang nemenin. Saya ngomong gitu. Soalnya kenapa? Lah kan soal neneknya yang nganterin.
Iya kali ya, kata istri. Ya udahlah, kita minta aja sama Allah gitu. Bener, dilala apa? Habis isya emak datang sama Tika lagi. Oke. Datang bener. Udah. Habis isya datang malah mereka berdua. Biasa emak nemuin mantunya kan. Ternyata emak di situ pun sama ngajak ngobrol si janin. Kalau menurut pengakuan emak gitu ya, cerita intinya emak ngomong gini, Dede kalau mau keluar, kasihan bunda gitu kan, sambil biasa dah bacain Fatihah. Nah kira-kira jam 8 lewat lah, jam 8 lewat kan prosedur minum obat lagi nih. Minum obat lagi, tanda tangan, selesai. Istri tuh setiap minum obat pasti dia efeknya dia ngantuk. Sekalipun perut yang mengobat untuk membantu kontraksi ya. Ini menurut pengakuan istri saya nih, dia lagi tidur paling baru setengah jam, tiba-tiba dibangunin suster. Oke. Katanya ibu minum obat. Istri saya jawab dong, nah kan saya udah minum obat tadi. Udah bu, ini emang obatnya ini, minum aja. Ya istri nurut dong karena itu di suster kan. Iya. Menurut pengakuan istri udah minumlah dia. Selesai minum, ya udah suster tuh pergi. Nah kira-kira 5 menit kemudian kan, itu kebetulan habis minum obat itu istri saya nelpon. Jadi saya nelpon, saya luar ngobrol. Aku habis minum obat kan, tadi udah dikasih obat sama dokter. Dia ngasih siapa? Iya. Suster tadi ngasih. Oh ya udah gitu. Lah kok begitu sih? Nggak tahu tuh kata gitu. Nggak lama lagi teleponan, tiba-tiba ada suster perawat yang emang jaga dia kan, negor, ibu udah bangun? Udah sus, tadi habis minum obat. Lah susternya kan perawatnya kaget dong. Oke. Minum obat apaan? Nggak tahu, tadi saya dikasih suster. Suster siapa? Ya saya nggak kenal. Karena memang perawatnya itu memang saat itu 2 orang ya. Akhirnya udah. Mungkin perawat itu lapor ke dokter dong. Lapor ke dokter ada kejadian ini kan. Akhirnya saya, emak masuk ke dalam. Istri saya cerita seperti yang terjadi itu kan. Iya. Kalau dia habis minum obat. Ya udah, apa boleh buat. Mudah-mudahan ini kebaikan gitu kan. Udah. Akhirnya bener dah tuh kejadian. Tumben-tumbenan itu nenek-nenek tuh, emak saya gitu. Emak saya itu ngajakin ngobrol aja. Istri? Emak saya. Ke istri gitu? Enggak, ke saya. Jadi kita habis kejadian itu kita keluar kan. Kita ke ruang tunggu lagi. Itu emak tuh tumben-tumben ngajak ngobrol ya, nggak mau berhenti. Udah mak tidur, saya bilang. Takutan terkejadian. Malam ini kejadian. Habis gimana ya orang mak kagak ngantuk? Kata mak gitu. Nggak lama kita lagi ngobrol, Boni datang. Boni datang nih sendiri tapi dia untuk nge-backup kita kan. Iya. Terus bener habis ngobrol-ngobrol gitu, kira-kira jam 11 dikit-dikit perawat manggil nih, keluarga Ibu Kartini gitu. Majulah Tika, mak ganti-gantian gitu loh. Terus saya masuk juga, Bapak ini Ibu udah pembukaan 2. Padahal dari awal kita masuk itu masih pembukaan 1. Lebih cepat berarti? Iya gitu. Ini lah udah pembukaan 2. Terus gimana? Biasanya Pak kalau begini pembukaannya 7 udah lahir. Lah kan pembukaan sampai 10 sus. Enggak Pak, kalau ini kondisinya beda. Karena bayi udah nggak ada. Jadi biasanya 7 aja udah lahiran. Oke. Oh gitu ya. Ya udah. Akhirnya nebus resep-resep segala macam dong, kayak perlak, pepes gitu kan, untuk persiapan persalinan gitu. Bener aja. Dikit-dikit laporan. Udah ini Pak pembukaan 3. Nah kira-kira jam 1 malam, saya nggak tahu ini. Tiba-tiba nih perut saya ini diremes-remes. Perut saya. Rasanya itu mulus. Saya diremes-remes rasanya gitu ya. Akhirnya bokap, saya ajak bokap, Pak,
toilet Pak, kan biasanya kan kalau kemarin kita ke toilet itu kan kita ke masjid. Oke. Terus saya nanya sama suster, karena kan kalau di sana kan malam itu kan masjidnya udah ditutup. Jadi akhirnya kita nanya, itu Pak di lantai 2, turun dari tangga, belok kiri itu ada pintu, masuk aja. Nah itu di situ toilet lantai 2. Karena di lantai 3 nggak ada. Turunlah kita ke situ, cari, turun, ketemu juga. Kalau menurut pengakuan Bapak, lampunya mati semua. Lampu toilet. Semua mati, mulai dari buka pintu tuh mati semua. Dinyalain, akhirnya pakai lampu dari HP dong. Flash. Pakai flash. Akhirnya ketemu lah WC di situ. Itu saya cuma melilit-lilit doang itu. Ada 10 menit ngerasain, nggak tahu ya. Mungkin yang dirasain istri saya rasain juga kali ya. Akhirnya coba kentut doang Bang. Iya. Udah, lega abis itu. Naik lagi ke atas. Udah di atas itu udah bener-bener semuanya berjaga. Siaga 1 semua tuh, mati Kak sama Boni gitu. Akhirnya nggak lama dari situ, menurut saya melilit lagi. Turun lagi, ketemu, kejadiannya begitu juga. Coba kentut selesai. Udah, sakitnya hilang. Akhirnya naik lagi ke atas, audisi sama. Yang ketiga kali, saya ke toilet lagi. Cuma kebetulan pintu toilet itu apa ya, nggak ada slotnya gitu Bang. Kan Bapak megang flash HP kan. Iya. Akhirnya tiba-tiba Bapak buka pintu, ngomel Bapak. Kamu jangan kurang ajar sama anak saya kamu, gitu Bapak. Lah kan saya pikir, saya kan lagi nongkrong, kaget dong. Iya. Kita pikir Bapak nih ngomelin saya gitu kan. Pergi kamu gitu, kata Bapak itu. Habis ngomel itu, merinding tuh langsung saya. Langsung pas itu langsung udah kentut selesai, lega. Kenapa sih Pak? Udah ntar Bapak ceritain gitu. Yaudah kamu ambil wudhu deh sekalian. Ntar sholat apa ke sholat sunnah apa sih, kata Bapak gitu. Udah keluarlah kita. Bapak pas udah sampai ruang tunggu Bapak saya tanya Bapak, Pak emang tadi apaan? Tadi kamu deketin nenek-nenek jelek banget kata gitu. Itu kali yang bikin perut kamu sakit gitu kata Bapak. Oh ya udah, tuh gak ada kejadian apa-apa tuh setelah kejadian itu tuh. Akhirnya pas jam 3 lewat 3 menit anak saya lahir. Tapi ya itu udah dalam keadaan tak bernyawa. Akhirnya tetap dong sebagai seorang muslim, meskipun anak itu udah nggak ada, tetap kita ajanin. Sebelum dibawa ke kamar jenazah ya kan. Selesai ajan, dibawa ke kamar jenazah, terus ya kita nguatin istri saya dulu ya gitu. Akhirnya Pak, dedenya langsung diambil ya, kata dokter sana gitu kan. Oh iya siap dok gitu. Akhirnya pas kira-kira jam 4 kurang deh ya, saya, Boni sama Tika menuju ke kamar jenazah. Bawa surat-surat itu dong buat ngambil si anak saya kan. Nah sepanjang perjalanan ke rumah sakit itu tuh, ke kamar jenazah rumah sakit itu adik saya tuh Tika sambil jalan kepalanya ngumpet di dada saya. Jadi sambil jadi bang itu bang seru banget gitu. Tika tuh begitu aja. Udah lu jadi istighfar gitu. Si Boni, apaan sih lu? Orang gak ada apa-apaan kata Boni gitu kan. Lu kagak lihat gue tuh ngeliat itu tuh ada gitu. Udah diem udah. Akhirnya sampailah kita ke kamar jenazah. Anak saya ambil, udah saya keluar dari kamar jenazah sama mereka bertiga dengan mereka. Akhirnya nunggu di depan. Prosedurnya naik taksi ya, taksi konvensional saat itu. Kira-kira perjalanan dari situ tuh udah azan subuh. Ya kira-kira 4:30 deh ya. Udah tuh naik itu perjalanan bang, nggak masuk akal deh. Si drivernya sendiri pun sama ngakuin dia ini nggak masuk akal. Kenapa dah? Masa dari rumah sakit itu ke Pulau Gadung 5 menit? 5 menit? 5 menit, bener-bener 5 menit. Orang saya mencet jam kok. Sebelum jalan saya pencet. Ini kan input jam nih saya. Sebelum naik itu saya pencet. Sepanjang perjalanan itu Bapak ngobrol.
bapak kan di depan, saya di belakang sama emak saya yang gendong anak saya tuh. Nyokap diem aja. Si driver ini nggak tahu kalau anak itu emak itu gendong jenazah. Iya. Dipikirnya cuma bayi habis lahir gitu doang kan. Saya baru kali ini Pak, bu mobil lancar banget, nggak ketemu lampu merah, padahal jalan rame. Gitu. Idealnya Pak, dari rumah sakit itu ke Setengah jam. Setengah jam. 5 menit, bener-bener sampai depan rumah itu 5 menit. Selancar-lancarnya nggak mungkin 5 menit. Nggak mungkin. Iya. Driver aja sendiri ngomong. Ini saya driver sendiri, ya udah gitu. Akhirnya pas sampai rumah di Pulau Gadung tuh tugas, si drivernya, Pak, boleh saya tanya nggak katanya? Kenapa? Kok dedeknya diem aja sih dari tadi? Gitu. Iya. Baru saya jelasin, Pak, mohon maaf ya Pak ya, anak saya udah meninggal. Innalillahi, dia baru sadar. Ya Pak, saya berduka cita gitu. Iya Pak, sama-sama. Udah akhirnya selesai bayar, pulanglah kita. Dan saat itu langsung setelah proses dimandiin di rumah gitu ya, kira-kira jam 7 anak saya udah selesai dimakamin. Kebetulan emang di rumah ibu, di keluarga ibu emang ada tanah wakaf dekat rumah. Makam keluarga. Gitu. Makam keluarga, udah. Itu aja ceritanya sampai situ. Oke, jenis kelamin anak Bapak? Perempuan. Oke, saya juga turut berduka cita lah Pak Hendra ya. Iya, siap, makasih. Semoga si bayi ini bisa jadi penolong Bapak nantilah di akhirat ya. Amin ya Allah. Yang saya tanya ini nih Pak, poinnya di sini berarti memang semua kejadian-kejadian horor ini berdampak karena rumah sakitnya yang serem atau memang membawa hal-hal mistis dari bapaknya atau dari kandungan? Nggak ngerti saya. Sebelumnya apa? Pas ketika lagi kondisi ibu mengandung di rumah, pada kejadian-kejadian janggal apa gimana gitu? Jadi istri itu kakinya bengkak. Kakinya tuh bengkak gede banget. Sampai berat dia itu sampai 100 lebih. Yang biasanya nggak sampai segitu? Ya enggak mungkin lah. Mungkin kalau bengkak biasa sih wajar ya. Bengkak biasa wajar. Ini mah bengkaknya bener-bener kayak gajah, kayak beri-beri. Kan saya pijit itu kaki pegel banget. Itu aku bener-bener gede loh. Jadi mohon maaf nih, ini paha sama paha dempet. Saking besar ya sampai segitu. Akhirnya makanya itu pas kita kontrol kandungan, akhirnya dirujuk langsung ke rumah sakit itu. Karena ada masalah. Benar, akhirnya pas diperiksa benar. Ya berarti diagnosis masalahnya ini memang benar karena ada masalah ya dari si janin ya. Jadi menurut dokter itu anak saya diserang virus. Oh, kena virus. Kena virus dalam kandungan 7 bulan 19 hari. Anak saya itu lahirnya. Hitungan dari ini ya, rumah sakit tersebut ya gitu. Berarti memang mungkin ada kesan-kesan horor di rumah sakit itu Pak ya. Makanya kan memang rumah sakit, saya juga tahu rumah sakitnya lah ya. Kita kan nggak bisa sebutin di sini, emang itu rumah sakit besar yang ada di Jakarta ya. Betul. Saya juga punya pengalaman, memang banyak, apalagi tengah malam tuh kita jalan aja, kadang di lorongnya itu suara telapak kaki kita aja tuh serem banget, kita dengar sendiri gitu. Apalagi kita nggak dengar suara telapak kaki orang dari jauh gitu. Memang serem, memang horor sih rumah sakitnya gitu. Mungkin emang tempatnya juga kali yang horor ya Pak ya. Ya nggak tahu juga deh ya. Nah di sini yang saya mau tanya juga Pak, ini masalah si suster ini nih. Itu sempat dijelasin lagi nggak Pak? Yang suster misterius berarti kan setelah minum obat terus tidur 5 menit ada suster datang lagi kan? Iya. Ibu sempat cerita nggak percakapan apa gitu? Cuma itu doang. Dia tuh suruh ibu. Ya itu tadi saya bilang. Jadi istri saya lagi tidur dibangunin. Ibu minum obat. Lah kan udah tadi minum obat. Enggak, ini obatnya minum lagi. Kata gitu. Oke. Udah gitu doang. Ya istri saya nurut aja. Akhirnya habis minum obat dia nelpon saya kan di luar. Ngabarin. Ya akhirnya saya masuk. Pas banget kondisi saya masuk ada perawat suster yang emang jaga dia. Negor. Kok ibu udah bangun gitu. Ya istri saya ceritakan. Tadi saya habis minum obat. Nah, kan suster kaget lagi dong. Iya, berhitungan jam udah 3 suster berarti ya. Yang pertama ngasih obat, yang misterius sama yang datang lagi nih. Akhirnya si perawat ini akhirnya manggil tim dokter. Iya. Tim dokter ya, dijelas. Ya udah akhirnya ya saya yakin sih dokter sana juga pada paham gitu ya. Gitu. Iya, mungkin banyak kejadian seperti itu ya. Sebelumnya saya tanya juga Pak. Ini mohon maaf ya. Kalau istri tunanetra juga sama Pak. Berarti nggak ngeliat fisik suster itu ya? Enggak ngeliat secara fisik, hanya dari suara ya. Suara, tapi kan dibangunin, dipegang. Iya, maksudnya dipegang, dibangunin dan dikasih obat. Minum ya. Kalau istri pun megang tangan si suster, kan dikasih obat. Iya, karena ngambil obat itu. Obatnya obat injek atau minum? Minum. Okay. Dan dikasih air minumnya juga sekaligus. Kan istri saya bersentuhan langsung dengan si suster misterius itu.
Oke, sebenarnya suster ini maksudnya baik ya Pak berarti ya? Intinya Karena positif. ada hal-hal positif ya? Positif. Maksudnya Jelas kayak itu. pembukaannya cepat setelah minum obat itu ya? Iya. Yang dirasakan sama istri? Iya, memang langsung pembukaan langsung kan tadi pembukaan cepat, dan saya pun baru tahu biasanya kalau itu cuma sampai pembukaan 7, harusnya kan kalau lahir normal sampai 10 ya. Iya. Ini enggak, cuma sampai 7. Saya pun taunya di situ. Kalau janinnya udah nggak ada, 7 pun udah kontraksi. Iya, udah kontraksi. Udah bisa keluar gitu. Udah ya? keluar. Oke, ini yang jadi misteri di sini ya, siapa suster itu ya Pak ya? Betul, itu dia. Ya, mungkin yang saya simpulin juga kayaknya sih positif ya Pak. Positif. Soalnya setelah kejadian itu hanya ada nenek-nenek yang misterius doang nih. Iya, yang bakal alamin ya. Yang gangguin saya, yang perut saya sakit itu. Iya, maksudnya dari segi si istri mah lebih Positif. cepat ya, lebih cepat setelah mengkonsumsi obat itu. Iya. Obatnya bisa dijelasin nggak Pak itu obatnya berapa, terus Kalau kayak kata gimana istri saya gitu? cuma satu butir, Satu butir. bulat, udah satu butir doang. Oke. Serius sih. Ya, ngerinya gitu ya Pak ya. Mungkin saya juga bingung juga nih, ngerinya buat kita ngambil pelajaran nih buat yang lain. Ngerinya kan nggak sembarangan suster juga bisa datang, suster yang oknum lah kita sebut aja Pak ya. Ngerinya gitu kan. Ya mungkin lebih berhati-hati aja buat pelajarannya, mungkin dipertanyakan lagi kali ya. Iya. Ketika kita lagi di rumah sakit terus ada suster datang mau dipertanyakan lagi nih obat apa gitu, lebih baik seperti itu mungkin ya. Obat apa dan tujuannya buat apa, jangan kita seminum-minumnya lah. Nah, itu begitu. Oke, Tapi oke. ada oknum yang jahat Iya, ya, yang oknum yang jahat kesempatan. memang apa punya dendam apa kita nggak tahu kan Ya, namanya iya, hidup ya. walau-alam ya. Iya betul. Oke Pak Hendra, sekali lagi terima kasih banyak nih udah mau berbagi pengalamannya. Semoga ya bisa kita ambil hikmah lah dari pelajaran ceritanya Pak Hendra ini buat kita bersama nih. Memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke Pak Hendra, sekali lagi terima kasih banyak, sukses selalu, sehat juga buat Bapak dan keluarga. Amin. Nanti kalau punya cerita-cerita lagi bisa mampir lagi Pak ya. Insya Allah. Oke, buat teman-teman, kiranya itu aja yang bisa diceritakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Pak Hendra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.